Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hilal Perkasa, NIRN 0205211121, Program Studi Agribisnis Hortikultura, jurusan Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pupuk sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Tanah dan Iklim. Pupuk tersebut adalah PGPR dan nitrobakter ya. Tetapi kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu ya. Kita akan bahas pupuk PGPR, tetapi sebelum kita bahas, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman, apakah teman-teman mendengar begitu atau tahu terhadap pupuk ini? Mungkin beberapa orang kurang tahu begitu, karena memang pupuk ini kurang familiar begitu. Bahkan di daerah saya pun saya tanya terhadap petani, mereka tidak mengetahui tentang pupuk PGPR ini. Baik, PGPR adalah singkatan ya dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi PGPR ini adalah jenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Tanaman apa aja sih? Di antara lain tanaman bambu, rumput teki atau rumput gajah, dan juga dari rumput ilalang. Apa kegunaannya PGPR ini? PGPR mampu untuk memacu pertumbuhan tanaman dan fisiologi akar, serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga. Dan menariknya, bisa juga sebagai percepatan penguraian dari proses pengomposan. Nah, untuk cara pembuatannya itu tidaklah sulit teman-teman, dan tidak membutuhkan biaya yang begitu besar. Nah, adapun caranya sebagai berikut ya. Yang pertama tentu kita menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu akar tanaman yang tadi saya sebutkan ya, bisa dari rumput teki, rumput gajah, rumput ilalang, ataupun dari rumput bambu, akar bambu maksud saya ya. Jadi yang kita ambil adalah akarnya, dan tanahnya jangan terlalu bersih begitu, karena disitulah tempat berkembangnya bakteri tersebut. Nah, selanjutnya jika telah menemukan akar-akar yang telah kita sebutkan tadi, masukkan ke dalam ember. Masukkan ke dalam ember, direndam sekitar tunggu sekitar 2 jam sampai 6 jam. Nah, untuk beratnya begitu kurang lebih ya kita takar saja 100 sampai 200 gram. Nah, bahan selanjutnya adalah gula aren, terasi, dedak, dan juga satu lagi adalah kapur sirih. Nah, fungsi dari gula aren tersebut adalah sebagai karbohidrat ya bagi bakteri Rhizobacteria itu. Dan terasi sebagai protein, dedak pun sebagai karbohidrat, serta kapur sirih untuk mengurangi keasaman larutan tersebut. Nah, bahan yang keempat tadi kita sebutkan direbus di dalam kurang lebih 5-10 liter air ya. Kalau saya ini menggunakan 5 liter air sampai mendidih sekitar 30 menit ya, sekitar 30 menit. Nah, setelah itu kita jangan dulu dimasukkan ke ember, tetapi ditiriskan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin, karena jika langsung kita satukan terhadap ember yang berisi akar-akar dari rumput atau akar-akar dari bambu tersebut, maka yang terjadi adalah matinya bakteri tersebut. Jadi harap ini diperhatikan teman-teman, mau anget apalagi panas jangan, jadi kita harus benar-benar sampai dingin. Nah, kemudian PGPR ini perlu inkubasi sekitar 15 hari. Jadi setelah kita satukan tadi, setelah dingin kita satukan dan kita tutup, tetapi jangan tutup rapat-rapat begitu, kasih sedikit udara. Kalau saya menutup ember tersebut dengan karung begitu, jadi kan udara bisa keluar dari celah karung tersebut. Nah, jika setelah 15 hari pupuk PGPR siap digunakan, selanjutnya penggunaannya adalah 10 ml PGPR masukkan ke dalam 1 liter air,
Setelah itu satu tanaman itu kira-kira dosisnya 200 ml. Jadi ketika telah disatukan ke dalam 1 liter air, kita kocorkan kepada tanaman masing-masing per polybag 200 ml air. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pupuk nitrobakter. Jadi teman-teman, salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman itu adalah unsur nitrogen begitu. Nitrogen tersedia memang di udara bebas dengan jumlah yang sangat besar. Akan tetapi di dalam tanah ketersediaan itu sangat sedikit. Padahal tanaman membutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk mengikat nitrogen bebas dari udara ini, tanaman membutuhkan bantuan dari agen yang lain begitu. Nah, salah satu dari agen yang sangat berguna dan berperan penting untuk mengikat nitrogen bebas dari udara adalah bakteri nitrobakter. Nah, jadi teman-teman, itulah fungsi dari nitrobakter sendiri, dan untuk cara pembuatannya itu sangat-sangat mudah teman-teman, lebih simpel dan mudah dari PGPR. Untuk pembuatannya, yang pertama siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama adalah urea. Urea sekitar mungkin 200 gram ya, 200 gram. Selanjutnya kohe ayam sekitar 250 gram, kotoran hewan dari ayam. Tapi yang sudah lama ya teman-teman, bukan yang masih baru keluar gitu, bukan, tapi yang sudah lama, kotoran hewan dari ayam sekitar 250 gram. Habis itu air gitu, tinggal kita cari wadah. Kalau saya memakai wadah dari galon ya, yang ukuran sekitar 15 liter. Kita masukkan ke dalam, satukan ke dalam lem mineral tersebut dan tunggu selama kurang lebih 1 minggu. Baik, mungkin kita langsung saja akan mengaplikasikannya teman-teman ya, terhadap tanaman yang sudah kira-kira 9 HSP. 10 ml per 1 liter air. Ini kurang lebih di galon kecil ini ada 2 liter air bersih, dan juga saya masukkan PGPR sekitar 20 ml karena untuk 2 liter air kita kocek ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Untuk takaran 200 ml-nya akan dikocorkan per polybag. Ini 200 ml dan ini 2 liter. Oke. Baik, kita mulai kocorkan ya per polybag satu-satu begitu. Kurang lebih ini ada 10 polybag. Saya membuat 10 polybag dan ini 2 polybag yang besar. Ya. Satu. Oke. Ya, ini yang terakhir sampai habis. Oke. Oh ya, di sini juga teman-teman saya menanam berbagai tanaman ya. Ada bawang daun, pakcoy, cabai, seledri. Oke, nampaknya ini kurang indah ya gulmanya. Sekarang kita bersihkan dulu mungkin. Nah, untuk polybag yang satu ini sepertinya tanaman kangkungnya kurang begitu baik ya, karena memang berbeda dengan tanaman yang lain, tanaman kangkung yang lain. Oke, kita mungkin dibersihkan dulu saja gulmanya ini, agar tanaman kangkung tumbuhnya bisa lebih optimal. Kurang lebih ini umurnya adalah 9 HST karena awal semai itu pada tanggal 31 Desember awal tanam itu. Untuk 2 polybag besar yang di atas itu saya sengaja tidak beri PGPR karena sekalian untuk menjadi bahan penelitian saya, pengaruh sangat signifikan atau biasa saja begitu terhadap tanaman kangkung yang diberi PGPR atau tidak. Oke, ini semua diberi perlakuan yang sama ya. Disiram setiap pagi dan sore, dan mungkin perlakuan yang berbedanya itu sekarang ya dari pemberian pupuk PGPR tersebut. Oke,
ada yang 3, ini yang satu lagi 4. Ya, jadi 7. Dan ini tanaman seledri saya, terlalu banyak NPK. Ini cabainya sudah agak besar tapi belum ada bunga. Ini bolong mungkin karena ayam ya. Dan ini seledri bawang daun ya, ada agak banyak bawang daun. Dan semua tanaman ini disimpan di bawah naungan hidroponik.